Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan tugas ketiga yang berjudul pengambilan keputusan berbasis sistem kontrol fusi. Yang beranggotakan saya, Apip, yang kedua itu ada Rapi, dan ketiga itu ada Pais. Pengambilan keputusan berbasis sistem kontrol fusi merupakan pendekatan kontrol cerdas yang menggunakan logika fusi untuk menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan logika konvensional yang menggunakan nilai binar atau benar atau salah, logika fusi menggunakan tingkat kebenaran parsial yang lebih mendekati cara berpikir manusia. Pengambilan keputusan berbasis logika fusi memungkinkan sistem ini beradaptasi dengan situasi yang kompleks dan dinamis. Pendekatan ini sangat berharga dalam lingkungan di mana data tidak presisi atau terdapat ketidakpastian yang signifikan dalam variabel input sistem. Next. Konsep dasar logika fusi. Logika binar versus fusi. Dari binar suatu hanya dapat benar atau salah, sedangkan di fusi dia akan memperkenalkan konsep nilai kebenaran parsial di mana nilai dapat berada di antara 0 dan 1 mencerminkan tingkat keanggotaan dalam himpunan fusi. Himpunan fusi ini berbeda dengan himpunan klasik. Himpunan fusi memungkinkan elemen memiliki derajat keanggotaan parsial, misalnya suhu 24 derajat Celcius dapat dianggap dingin dengan derajat 0,3 dan nyaman dengan derajat 0,7. Variabel linguistik. Logika fusi menggunakan variabel linguistik seperti panas, dingin, atau sedang untuk menguantifikasi nilai yang tidak tepat, memungkinkan pemodelan yang lebih alami dari masalah kompleks. Keunikan logika fusi terletak pada kemampuan untuk menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan informasi. Membuat pendekatan ini sangat cocok untuk sistem yang membutuhkan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Mengapa fusi untuk pengambilan keputusan? Dia dapat meniru penalaran manusia. Sistem fusi menggunakan aturan linguistik yang mirip dengan penalaran manusia, memudahkan integrasi pengetahuan pakar ke dalam sistem yang otomatis, menangani kompleksitas, mampu mengatasi sistem yang terlihat kompleks atau dimodelkan secara matematika konvensional, terutama ketika terdapat variabel yang saling berhubungan. Lalu ada toleransi terhadap ketidakpastian ideal untuk lingkungan dengan data yang tidak presisi, mengandung noise, atau tidak lengkap namun tetap dapat menghasilkan keputusan yang masuk akal. Fleksibilitas adaptif dapat disesuaikan dan dioptimalkan berdasarkan data baru, memungkinkan sistem untuk terus meningkat performa seiring waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada komponen sistem kontrol fusi. Yang pertama itu fusification, yaitu mengubah nilai input Krebs atau nyata menjadi nilai fusi yang menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai, memungkinkan sistem menangani input dalam konteks linguistik. Lalu ada rule base, yaitu berisi kumpulan aturan if dan menggambarkan hubungan antara variabel input dan output berdasarkan pengetahuan pakar atau data historis. Lalu ada inference engine, yaitu memproses nilai fusi input berdasarkan aturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan output fusi, biasanya menggunakan metode Mamdani atau Sugeno. Lalu ada diffusification, yaitu mengkonversi hasil fusi menjadi nilai Krebs yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem fisik, sering menggunakan metode centroid atau weight average. Lalu setiap komponen bekerja secara harmonis untuk mengubah input yang tidak pasti menjadi keputusan yang dapat ditindaklanjuti, menciptakan sistem kontrol yang tangguh dan intuitif. Lalu ada proses pengambilan keputusan berbasis fusi kontrol. Yang pertama itu ada akuisisi data, itu sensor mengumpulkan data real time dari lingkungan. Lalu fusifikasi itu konversi data menjadi variabel linguistik, evaluasi aturan penerapan aturan fusi pada data input, difusifikasi transformasi hasil fusi menjadi nilai keputusan konkret, lalu ada aktuasi yaitu implementasi keputusan pada sistem fisik. Dalam proses pengambilan keputusan fusi, sistem secara kontinu menerima data dari lingkungan, memprosesnya melalui mekanisme inferensi fusi, dan menghasilkan keputusan yang diterapkan pada aktuator. Pendekatan siklus ini memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kondisi dan pengoptimalan kinerja sistem secara real time. Lalu ada contoh aplikasi sistem kontrol suhu pada ruangan, yaitu pengukuran input sensor suhu dan kelembapan mendeteksi kondisi ruangan. Proses fusi yaitu input diproses menggunakan aturan seperti jika suhu tinggi dan kelembapan tinggi maka diinginkan dengan kecepatan tinggi. Kontrol AC yaitu pengaturan otomatis kecepatan suhu, arah aliran udara AC. Sistem kontrol fusi untuk pengaturan suhu ruangan menggabungkan berbagai parameter input seperti suhu aktual, kelembapan, jumlah orang dalam ruangan, dan preferensi pengguna. Berdasarkan input ini, sistem fusi menentukan pengaturan optimal untuk perangkat AC, menyeimbangkan kenyamanan thermal dengan efisiensi energi. Lalu pendekatan fusi memungkinkan penyesuaian halus yang tidak memungkinkan dilakukan dengan kontrol on-off konvensional, menghasilkan lingkungan yang lebih nyaman dengan konsumsi energi yang lebih rendah.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raden Raffi. Studi kasus optimasi bisnis dengan fusi DSS. Tantangan rantai pasokan. Perusahaan manufaktur sering menghadapi kesulitan yang menyeimbangkan persediaan dengan permintaan yang fluktuatif. Kelebihan stok berarti pemborosan modal, sementara kekurangan stok menyebabkan hilangnya penjualan. Variabel seperti musim tren pasar, dan gangguan logistik menambah kompleksitasnya. Pengambilan keputusan membuat pendekatan konvensional kurang efektif. Dengan solusi fusi DSS, sistem pendukung keputusan berbasis fusi menganalisis data historis, tren pasar terkini, dan kapasitas produksi untuk menghasilkan rekomendasi optimal tentang jadwal produksi dan tingkat persediaan. Aturan fusi seperti jika permintaan meningkat cepat dan kapasitas produksi sedang, maka tingkat persediaan secara moderat, memberikan fleksibilitas yang diperlukan. Implementasi sistem fusi pada rantai pasokan telah terbukti mengurangi biaya persediaan hingga 15-20% sambil mempertahankan tingkat pelayanan pelanggan yang tinggi. Kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Next. Keunggulan sistem kontrol fusi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, akurasi dan presisi tinggi, menghasilkan keputusan optimal bahkan dalam kondisi tidak pasti. Yang kedua, respon adaptif, menyesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan perubahan kondisi. Yang ketiga, skalabilitas sistem, mudah diperluas untuk menangani variabel input tambahan. Yang keempat, implementasi sederhana, lebih mudah diprogram dibanding model matematika yang kompleks. Kelima, efisien ekonomis, mengurangi biaya operasional melalui optimasi berkelanjutan. Pendekatan fusi memberikan keunggulan signifikan dalam lingkungan bisnis model modern yang ditandai dengan ketidakpastian dan perubahan cepat. Sistem ini menawarkan stabilitas yang lebih baik dengan osilasi lebih sedikit dibandingkan metode kontrol tradisional, sehingga mengurangi keausan peralatan dan meningkatkan umur sistem. Next. Tantangan dan keterbatasan implementasi. Yang ada 4 aspek. Yang pertama, perancangan aturan. Menentukan aturan fusi yang tepat dan komprehensif membutuhkan keahlian domain dan waktu. Dengan solusi penggunaan teknik pembelajaran mesin untuk mengekstrak aturan dari data historis. Yang kedua, aspek kualitas data, yaitu input yang tidak akurat dari sensor bermasalah dapat menghasilkan keputusan suboptimal. Dengan solusi implementasi sistem deteksi kesalahan dan redundansi sensor. Yang ketiga, validasi sistem. Sulit memverifikasi kinerja sistem secara komprehensif sebelum implementasi. Dengan solusi penggunaan simulatif ekstensif dan pendekatan pengujian bertahap. Aspek yang terakhir itu integrasi. Dengan tantangan kompatibilitas dengan sistem kontrol konvensional yang sudah ada, dengan solusi arsitektur hybrid yang memungkinkan transisi bertahap. Meskipun tantangan-tantangan ini nyata, mereka dapat diatasi dengan perencanaan yang cermat dan pendekatan implementasi yang sistematis. Manfaat jangka panjang dari sistem kontrol fusi umumnya ada melebihi investasi awal yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini. Next. Yang terakhir, kesimpulan dan prospek masa depan. Adopsi industri, peningkatan implementasi sistem fusi di sektor manufaktur dan energi sudah mencapai 65%. Sedang untuk efisiensi, rata-rata peningkatan efisiensi operasional dengan implementasi fusi itu 30%. Dan terakhir, di pasar global, proyek nilai pasar sistem kontrol cerdas dalam USD pada 2025 yaitu $40 billion. Sistem kontrol fusi telah membuktikan nilai signifikannya dalam pengambilan keputusan di lingkungan yang kompleks dan tidak pasti. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara logika biner, komputer, dan penalaran manusia yang lebih bernuansa, membuka jalan bagi sistem otomasi yang lebih cerdas dan adaptif. Kedepan, integrasi sistem fusi dengan teknologi kecerdasan buatan lainnya seperti jaringan saraf dan algoritma genetika akan membuka kemungkinan baru. Penerapan pada domain seperti kendaraan otonom, smart city, dan personalisasi layanan kesehatan menunjukkan potensi luas dari pendekatan ini, menjadikannya komponen kunci dalam revolusi industri 4.0. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.